Capek nggak sih, ngolah data gitu, coba cari pattern atau cari anomalinya ada di mana? Sebagai auditor, kita udah terbiasa yang ngolah datanya itu banyak gitu. Nah, pengen tahu nggak cara supaya kita itu ketika melihat data itu bisa, lebih cepat gitu untuk memahaminya ini datanya ini seperti, sebenarnya seperti apa. Nah, ada caranya, kita pakai pivot table. Nah, jadi udah tahu lah ya pivot table itu apa. Pivot table itu salah satu, fitur di Excel yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis data yang, jumlahnya besar, sehingga kita itu bisa lebih mudah memahami, data itu, sebenarnya seperti apa, kemudian itu juga lebih memudahkan kita untuk, apa namanya ya, ya kalau sebagai auditor ya mungkin kita coba cari temuan kali ya. Jadi sebagai auditor, pivot table itu manfaatnya banyak. Di pengalaman pribadi saya selalu pakai pivot table itu, hampir pasti dah. Begitu dapat data gitu ya, ya yang pertama kita lakukan adalah mencoba membuat pivot, table dari data tersebut. Kenapa? Karena kalau udah dibikin pivot table, itu tuh jauh lebih mudah untuk memahaminya gitu. Nah, jadi di video ini kita akan coba belajar bagaimana memanfaatkan pivot table dalam kerangka, suatu audit atau pemeriksaan. Kita akan belajar bagaimana step-stepnya, mulai dari melihat data itu sendiri, kemudian merapikannya nanti, hingga kita membuat pivot table dan setelah terjadi pivot table-nya, bagaimana memanfaatkannya. Halo semua, Amam di sini. Di channel ini saya bicara tentang Excel untuk auditor. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara bagaimana pivot table itu dapat kita manfaatkan untuk mengaudit. Nah, yang pertama, ketika kita akan membuat pivot table, yang kita lakukan itu tidak langsung serta-merta membuat pivot table, tapi kita itu memahami datanya itu sendiri. Nah, misalnya di sini ada data, ada customer name dan seterusnya. Nah, kita itu perlu memahami sebenarnya ini data apa. Memahami data ini data apa itu sangat penting karena ketika meskipun pivot table-nya jadi, nah ketika kita tidak paham ini sebenarnya data apa, ya kita tidak akan bisa mengambil informasi yang ada di situ itu isinya apa. Nah, oleh karena itu kita yang pertama adalah memahami data itu terlebih dahulu. Bagaimana memahami data? Yang pertama, kita itu memahami kolom-kolom yang ada itu apa saja. Misalnya di data ini ada customer name. Nah, ini agak mudah. Oh, berarti ini nama customer-nya. Kemudian ada date of purchase atau tanggal pembelian. Kemudian ada store location. Oh, ini lokasi berarti. Seperti itu. Kita perlu memahami kolom-kolom apa saja yang ada di data kita. Nah, apakah harus paham semua? Tidak harus. Tapi ketika informasi yang kemungkinan besar akan kita butuhkan sudah kita pahami, maka itu sudah cukup. Selain memahami kolom-kolom apa saja yang ada, kita juga terkadang perlu memahami relation apa yang ada gitu. Misalnya di sini ada customer name, kemudian ada data lain lagi yaitu database customer, maka kita bisa menarik bahwa oh, customer name ini nanti kemungkinan akan berhubungan dengan data customer. Nah, itu yang perlu kita pahami dari data. Nah, berikutnya, sebelum kita membuat pivot table, kita juga perlu menyiapkan datanya. Artinya, data ini itu perlu kita siapkan dulu sebelum dibikin pivot table. Kita perlu melakukan yang namanya cleaning, membersihkan datanya. Nah, membersihkan data itu bagaimana? Yang pertama, terkadang data kita itu ada yang data yang double, tercatat double. Nah, itu kita perlu mengeceknya ada yang double atau enggak. Kemudian kita juga perlu men-scan secara langsung gitu ya, secara sederhana. Nah, misalnya di sini. Nah, kita lihat, oh ini di baris terakhir ada Olivia Kim. Olivia Kim ini ada nilainya, ada apa namanya, quantity purchase-nya ada, jumlah yang dibeli ada, tapi harganya nggak ada. Nah, ini berarti datanya tidak lengkap. Ketika ada data tidak lengkap seperti ini,
ada beberapa opsi. Nah, yang pertama kita bisa menyendirikan datanya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi kita pilih, kemudian kita cut, Ctrl X, dan kita taruh misalnya di sheet tersendiri. Nah, kenapa perlu ditaruh di sheet tersendiri? Karena kita tidak tahu apakah memang data ini bisa dihapus atau sebenarnya dia ada nilainya, cuma belum diinput, seperti itu. Nah, kemudian kita misalnya mau memastikan ada yang double nggak sih? Apanya yang double? Misalnya kita mau ngecek ini kalau di data ini, data pembelian mungkin ada yang tercatat double gitu. Nah, kita bisa misalnya melakukan filter terlebih dahulu. Nah, filter kita bisa memilih datanya, misalnya kita taruh di sini. Ketika datanya sudah berisi semua seperti ini, nah kita tekan Ctrl A, kemudian kita pilih sort dan filter, kemudian kita lakukan filter. Nah, filter misalnya kita mengecek beberapa hal, misalnya ini kita cek di customer name apakah ada pembeliannya double, apakah itu doublenya wajar apa enggak. Kita lihat misalnya David Lee, oh ya ternyata cuma satu. Itu contoh sederhananya. Untuk mengecek apakah ada duplikat atau enggak, saya sudah ada video tersendiri. Nah, setelah yakin bahwa datanya itu sudah bersih gitu, sudah tidak ada kolom yang kosong, tidak ada datanya kayak tadi, sudah kita sendirikan. Dalam konteks audit, data yang kita sendirikan nanti tentunya akan kita tanyakan, kita konfirmasi ke auditi. Ini kenapa tidak ada, seperti itu. Nah, proses berikutnya adalah membuat pivot table itu sendiri. Cara membuat pivot table itu sebenarnya mudah, tapi terkadang kita belum terbiasa saja. Jadi caranya, nah ini kan data yang mau kita bikin. Nah, pertama kita pilih dulu datanya. Kita tekan misalnya di sini, karena datanya terisi semua, kita bisa pakai Ctrl A. Nah, berikutnya kita tekan Insert. Nah, kalau sudah insert, di sini ada pivot table. Nah, di sini ada juga recommended pivot table, ada table. Nah, kita mau bikin pivot table. Misalnya kita mau dari blank, kita pilih yang ini, yang paling kiri. Nah, kita bisa juga memilih recommended pivot table. Recommended pivot table nanti dia akan membikinkan langsung pivot table yang menurut Excel itu yang kita butuhkan. Kita mulai dari yang blank. Nah, di sini kita disuruh milih select a table or range. Nah, kita tadi sudah memilih ini ada di sheet 1 dari A1 sampai G24. Nah, sudah betul. Kemudian kita mau ditanya, mau ditaruh di mana pivot table-nya. Nah, ini ada new worksheet, apa mau di existing worksheet. Nah, kita bisa pilih new worksheet. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini blank pivot table. Nah, ada pivot table field di sini. Nah, ini tampilannya di tempat saya ada di samping-sampingan. Nah, kalau misalnya pivot table field ini karena salah ini ditutup terus bingung, wah di mana pivot table field-nya gitu. Nah, itu kita bisa menuju pivot table analyze, kemudian ada di sini paling atas itu field list. Nah, itu pivot table field. Itu cara memunculkan pivot table. Berikutnya kita bikin pivot table-nya. Nah, apa yang mau kita analisis nih? Misalnya tadi kan ada, nah itu pentingnya memahami datanya terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini kita ada beberapa toko, lokasi toko. Nah, misalnya kita pengen lihat pembelian per masing-masing lokasi. Nah, maka kita drag store location menuju ke salah satu, bisa ke kolom atau ke rows. Misalnya wajarnya ada di kita coba di rows dulu. Nah, maka di sini muncul Bandung, Jakarta, Solo, Surabaya, Jogja. Ini adalah lokasi-lokasi toko yang ada. Nah, misalnya kita mau
melihat total cost-nya. Kita taruh di value. Nah, di sini otomatis count of total cost. Nah, maka kita coba mengganti, misalnya kita mau lihat totalnya, kita ganti ke sum. Nah, coba saya ulang. Jadi kita tekan di sini drop down-nya, kemudian kita pilih value field setting dan kita pilih sum. Kemudian kita oke-kan. Nah, ternyata 0. Nah, kenapa 0? Karena dalam tahap tadi persiapan kita masih belum selesai. Ada tahap yang belum kita lakukan. Nah, jadi kita kembali ke sini lagi. Nah, kita lihat di sini, ini ternyata ada dolarnya, ternyata dia bukan angka. Oleh karena itu tadi tidak bisa dijumlahkan. Nah, jadi salah satu langkah ketika kita mau membuat pivot table itu adalah kolom yang nantinya mau kita jumlahkan itu harus dalam format angka. Nah, bagaimana seperti ini? Nah, ada beberapa cara. Nah, misalnya di saya itu koma itu sudah koma itu ditunjukkan dengan titik. Nah, pemisah ribuan itu koma. Nah, misalnya kita lihat dulu, cek dulu misalnya 1000 di sini buat ngecek, kita ganti formatnya. Ternyata pemisah ribuannya titik dan koma itu adalah koma. Nah, maka di sini kita perlu yang pertama karena ini koma, di belakangnya koma 00, ada koma 5. Nah, kita akan menggunakan find and replace. Nah, ada beberapa kali. Nah, yang pertama dolarnya kita hilangkan. Oke. Nah, kita kontrol. Saya biasanya ke kontrol F dulu. Sorry. Nah, kontrol F. Nah, sudah. Kemudian kita pilih kolomnya. Nah, begini biar nanti yang diganti hanya di kolom itu. Nah, kemudian pilih replace. Replace apa? Dolar. Dolar di replace apa? Oh, enggak, dihilangkan saja. Dihilangkan saja berarti di sini tidak perlu diisi apa-apa. Kemudian klik replace all. Nah, dolarnya hilang. Nah, berikutnya di sini ada 1000 dia pakai koma, padahal harusnya pakai titik. Maka yang berikutnya kita hilangkan koma. Koma kita hilangkan. Replace all. Nah, oke. Nah, terakhir baru titik. Nah, kita lihat di sini ada yang 7,5. Nah, itu harusnya 7,5. Itu 7,50. Nah, maka titik kita ganti dengan koma. Nah, kemudian replace all. Oke, nah ini jadi 7,5 sudah betul, kita oke-kan. Nah, kita sudah selesai cleaning data yang tadinya formatnya teks sudah kita jadikan sebagai format angka. Kita kembali ke pivot table-nya. Nah, di sini masih 0. Nah, gimana caranya? Kita refresh. Nah, kita menuju ke pivot table analyze, kemudian ada refresh, kita klik. Nah, sekarang kita dapatkan total cost untuk masing-masing lokasi. Nah, misalnya kita mau melihat hal yang lain lagi. Untuk masing-masing lokasi, lihat per kategorinya dong. Nah, di sini ada juga. Kita bisa memasukkan kategori ke dalam kolom. Nah, maka kita bisa lihat, misalnya toko di Bandung, dia ternyata yang banyak aksesoris sama clothing. Dia appliance, elektronik, dan yang lainnya kosong. Seperti itu. Nah, kemudian Jakarta ternyata dia banyak itu karena elektronik. Nah, informasi seperti ini jadi mudah untuk dilihat dengan menggunakan pivot table. Oke, nah berikutnya pivot table itu juga bisa melakukan sorting atau mengurutkan. Nah, misalnya, nah di sini ini tolong dong ini diurutkan misalnya berdasarkan grand total nih. Kita bisa nggak? Nah, coba klik kanan, kemudian di sini ada sort. Nah, sort largest to smallest. Nah, maka kita dapatkan, oh ternyata Jakarta yang paling tinggi nih gitu. Berikutnya Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan terakhir Solo. Nah, seperti itu sorting. Kemudian kita juga ada yang namanya filter. Nah, misalnya kita lihat lagi data kita. Nah, di sini ada 2022, semuanya ada di bulan Januari 2022. Nah, misalnya ada yang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, misalnya kita mau melakukan filter di tanggal. Nah, misalnya kita bisa taruh di sini.
Nah, kemudian kita bisa melakukan pemfilteran. Nah, di sini misalnya tanggal 1 berapa sih gitu. Nah, ini tanggal 1 hanya ada di Bandung dan Jakarta. Itu filter. Kita bisa juga melakukan multiple items. Nah, itu filter. Nah, jadi salah satu kemampuan pivot table yang utama, dia bisa melakukan summary dengan cepat, bisa dalam rows maupun dua, yaitu rows dan kolom. Kemudian kita bisa melakukan sorting juga di pivot table, dan terakhir kita juga bisa melakukan filter. Nah, misalnya kita pengen lihat nih persentase. Pivot table itu juga bisa melakukan perhitungan. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa total cost, itu kita tarik lagi ke value sini. Nah, di sini jadinya total cost 2. Nah, tapi kita tidak ingin melihat sum-nya. Nah, kita misalnya value field setting lagi. Nah, di sini ada, kita lihat show value as. Nah, ini no calculation. Nah, di sini ada calculation-nya. Nah, misalnya kita mau melihat persen dari kolom total, atau persen dari grand total, atau persen dari row total. Nah, itu kita bisa. Nah, misalnya kita mau tahu persen dari row total gitu. Nah, kita klik yang ini, kemudian kita oke kan. Nah, maka muncul. Nah, ini bacanya gimana? Nah, itu salah satu kemampuan yang penting untuk dimiliki. Bacanya misalnya jadi total row-nya itu ada 5.900. Nah, kemudian ini elektronik itu 5.900. Nah, elektronik ini mewakili 99% dari keseluruhan di toko Jakarta. Nah, jadi seperti itu. Itu calculation. Tadi kita bisa lihat pilihannya cukup banyak. Drop down, kemudian value field setting. Nah, di sini ada show value as. Nah, di sini kita bisa melihat show value as-nya ada no calculation normalnya, kemudian ada grand total, column total, row total, percent of, kemudian percent of parent total row, ada apa lagi? Nah, different from, percent different from, running total in, rank smallest to largest, index. Nah, jadi seperti itu pilihannya. Kemudian terakhir dari pivot table itu kita bisa membuat pivot chart. Nah, let's say misalnya table ini, kemudian kita menuju ke insert. Nah, kemudian ini dia pivot chart ada di sini, kita klik. Nah, ada pilihannya. Nah, seperti ini bentuk yang ditunjukkan. Misalnya yang tadi sum of total cost, yang kedua tadi yang persentase dari row kita hilangkan dulu, karena kalau dibikin table dia jadi nggak make sense. Cara menghilangkannya di drag ke sini. Oke, nah sudah. Nah, kemudian kita bikin pivot chart-nya. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Nah, kita bisa lihat kayak gini tampilannya. Ini lumayan bagus. Kita okekan. Nah, ini kita dapat pivot chart. Nah, pivot chart ini juga apa istilahnya ya? Ada tombol-tombolnya. Nah, kita ada ini filternya tadi. Kemudian ada keterangannya, ada produk kategorinya. Kita bisa melakukan filtering di sini. Misalnya apakah mau lihat yang appliance saja, kita aplikkan. Nah, dia berubah. Oh, appliance cuma ada di Surabaya, seperti itu. Nah, kemudian kita select all juga bisa. Nah, ini saling terkait antara pivot table dengan pivot chart-nya ini, karena kita membuatnya dari ini yang sama. Nah, kita bisa misalnya, tombolnya nggak usah dong. Nah, gimana? Nah, kita bisa di sini pivot chart analyze, ada field button. Nah, kita bisa ke bawah, ini ada semua, kita bisa hide all. Nah, ini kelihatan seperti chart yang normal tanpa ada tombol-tombol yang tombolnya pivot table tadi. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya pivot table itu tool yang sangat powerful
Ini tadi kita hanya mengulik sedikit supaya kita bisa melihat bagaimana cara memanfaatkan pivot table. Nah, jadi ketika kita mau menggunakan pivot table, yang pertama kita harus merapikan datanya dulu. Nah, merapikan data itu pun tidak harus langsung serta-merta berhasil di percobaan pertama. Nah, tadi yang kita melakukan setelah kita rapikan ternyata berikutnya ketika kita bikin pivot table, ternyata angkanya nggak bisa ditotalkan, ternyata ada yang formatnya harus kita perbaiki. Jadi kita kembali lagi, it's fine gitu. Jadi prosesnya memang seperti itu. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Amam di sini, terima kasih.